sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, jumpa lagi di channel kita, channel penyuluh pertanian video. Terima kasih kami ucapkan untuk sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada yang sampai saat ini selalu support dan dukung channel kami. Hari ini saya kedatangan tamu atau sengaja mengundang ya. Jadi hari ini saya lagi di sebelah saya ini ada rekan kita, penyuluh pertanian, salah satu penyuluh pertanian di Kabupaten Merangin, yang hari ini kita akan gali apa sih kerjanya penyuluh, ya kan? Apa yang biasa dilakukan oleh penyuluh, ya? Kita akan bincang-bincang hari ini. Jadi kalau penyuluh nggak perlu lagi saya harus memperkenalkan diri, nanti yang bersangkutan suruh memperkenalkan diri ya. Nah jadi rambu-rambunya hari ini memang kami wilayah kita ini lagi kondisi iklimnya lagi naik turun, hujan panas, otomatis kalau ngomongin tanaman ini lagi, kalau yang namanya OPT lagi rajin singgah di tanaman. Makanya mungkin salah satu hal yang akan kami ulas itu bersama penyuluhnya langsung. Nah jadi sebelah saya ini salah satu penyuluh kita di Kabupaten Merangin. Monggo saya persilakan untuk memperkenalkan diri nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini saya berkesempatan hadir memenuhi undangan dari channel PP Medio, salah satu channel pertanian di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang fokus untuk meningkatkan pengetahuan sikap keterampilan para petani khususnya di Kabupaten Merangin Jambi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iskandar, saya penyuluh pertanian di Desa Lubuk Bumbun, Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pada hari ini kita sedikit akan berbagi cerita dengan sahabat PP Medio di mana saja berada tentang OPT khususnya di musim-musim pancaroba seperti pada saat ini. Jadi kepada Kang Ujang mungkin kita lebih enjoy, tidak bermaksud menggurui kepada para petani mana saja, kita hanya sekedar sharing berbagi cerita sambil ngopi. Oke. Tapi sambil minum dulu kopinya. Jadi sahabat penyuluh pertanian video, hari ini nggak usah tegang ya. Jadi kebetulan kita ini sama-sama penyuluh nih ya, ibaratnya berbicara tentang dunia pertanian, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi berbagi informasi lah gitu ya. Nah kebetulan partner saya ini di sebelah saya nih, saudara Iskandar nih, akan berbagi hari ini treatmentnya, termasuk yang barusan kita kasih cluenya bahwa kita di era pancaroba ini, di masa-masa pancaroba saat ini kan, pastinya OPT rajin singgah di tanaman. Nah pastinya sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, terutama pelaku utama di bidang pertanian ya, apa sih treatment yang perlu dihadapi di masa pancaroba saat ini kan gitu. Paling tidak kita akan ulas itu hari ini. Nah jadi nih kita panggilnya enak bro apa gimana ya? Bro aja. Bro aja ya. Lebih simpel ya. Nah jadi gini bro. Nah pastinya sahabat penyuluh pertanian video ingin tahu nih ya, kita nih mau berbicara tentang OPT nih ya, organisme pengganggu tanaman. Kalau bahasa umumnya sering kalau OPT kadang kalau di petani nih ya, di lapangan tuh jarang yang ngomongin OPT. Betul. Tapi biasanya hama gitu. Padahal hama itu kalau bahasa penyuluh, hama itu kan yang nampak ya. Kalau yang nggak nampak penyakit. Nah gini, mungkin paling tidak kita bisa menurut Bro Iskandar, bro nih, jadi OPT ini dalam dunia pertanian ini apa aja sih OPT itu? Nah ini mungkin yang ingin kita kupas ya, OPT itu apa aja sih? Siap. Jadi sedikit kita memberi pemahaman kepada sahabat petani video di mana saja berada. Yang dimaksud dengan organisme pengganggu tanaman ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada hama,
kemudian yang kedua ada penyakit, yang ketiga ada gulma. Jadi yang dimaksud dengan hama itu adalah organisme yang menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman dan ini nampak secara kasat mata, itu kita kategorikan sebagai hama. Kemudian yang tidak nampak secara kasat mata itu kita kategorikan sebagai penyakit, bisa disebabkan oleh patogen, jamur, fungi, bakteri atau virus. Kemudian yang satu lagi yaitu gulma, yaitu tumbuhan yang tidak kita inginkan berada pada tanaman pokok kita dan merugikan secara ekonomi. Itulah yang dimaksud dengan OPT dalam dunia pertanian. Berarti OPT itu terbagi menjadi tiga. Tiga. Ya? Tiga. Satu hama, dua penyakit, Tiga tiga gulma. gulma. Berarti bagiannya ada tiga. Nah, dari tiga ini pastinya kalau sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada pasti nemuin nih tiap hari. Iya, iya. Hama misalnya, hama kan yang nampak nih, mungkin entah tuh belalang, ulat dan lain dan kawan-kawannya. Penyakit nih yang didiagnosa biasanya melalui penampakan tanaman ya, kayak mungkin layu, daun rontok dan lain sebagainya. Nah kalau gulma nggak asing lagi nih, gulma ya yang jelas tanaman yang tumbuhan yang memang tidak diinginkan keberadaannya. Nah jadi ini nih berdasarkan pengalaman Bro Iskandar nih ketika di lapangan memberikan katakanlah penyuluhan terhadap pelaku utamanya atau terhadap petani binaannya. Nah pengendalian dari OPT tersebut apa aja sih yang dilakukan? Jadi seperti ini, pengendalian OPT di dunia pertanian itu kategorikan ada 5 jenis. Pengendalian yang pertama itu secara biologi atau hayati, ini menggunakan musuh alami daripada hama tersebut. Yang kedua, kita biasa secara kultur teknis, misalnya dengan pergiliran tanaman atau tumpang sari. Yang selanjutnya pengendalian secara mekanik. Mekanik ini kita mematikan OPT secara langsung baik dengan tangan atau dengan alat. Yang selanjutnya pengendalian secara genetik, ini seperti menghambat populasi daripada pertumbuhan hama dan penyakit. Dan yang terakhir tetapi sering dijadikan yang pertama oleh petani yaitu pengendalian secara kimia. Disinilah sebetulnya ada kesalahan pola pikir bahwa kimia itu dipakai seharusnya yang terakhir, tetapi dengan para petani dipakai pertama. Padahal yang benar dan seharusnya itu adalah jalan terakhir untuk pengendalian daripada OPT di tanaman kita. Nah ini tantangannya. Iya, makanya kita lebih fokusnya nanti di pengendalian secara kimia ini secara baik dan benarnya seperti apa. Supaya ibaratnya memberikan penjelasan kepada katakanlah pelaku utama atau petani ya dalam mengendalikan OPT-nya, berarti sebijak mungkin ya. Nah, memang tugasnya penyuluh. Benar. Tugas beratnya penyuluh. Jadi kadang yang langkah terakhir yang pengendalian simpel ya, beli obat, semprot, habis. Padahal sebetulnya ada langkah-langkah alternatif yang memang bisa dilakukan untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman yang lebih ramah lingkungan. Benar, ada ambang batas ekonomi yang harusnya dipahami. Nah inilah ambang batas ekonomi yang memang perlu perlu di-share. Nah jadi sahabat penyuluh pertanian video, yang namanya mengendalikan OPT pastinya gampang-gampang susah. Dalam artian kalau secara alur harusnya seperti yang dijelaskan oleh Bro Iskandar bahwa ada tahapan. Tidak semuanya hanya menggunakan pestisida, selalu menggunakan pestisida seperti itu. Menggunakan pestisida boleh, tidak dilarang karena izin edarnya pun ada. Cuman mungkin perlu lagi lebih bijak. Karena apa? Menjaga lingkungan itu kebaikannya untuk anak cucu kita juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada tadi bisa kita simak bahwa ada beberapa tahapan ya. Nah, dalam proses pengendalian organisme pengganggu tanaman tersebut. Nah, selanjutnya nih, Bro. Agar sahabat penyuluh pertanian video nih paham nih tentang formulasi pestisida. Kan pestisida nih macam-macam tuh. Supaya paham ini sekilas aja kalau bisa dijelaskan gitu formulasi pestisida itu seperti apa. Jadi sedikit saya jelaskan di sini agar petani dan sahabat tani video di mana saja bisa mengerti bahwa
yang dimaksud formulasi pestisida yaitu ada 3 gabungan di situ. Yang pertama ada bahan aktif, yang kedua ada bahan pembawa, dan yang ketiga ada ajupan. Jadi yang pertama itu bahan aktif. Bahan aktif ini adalah kimia atau bahan kimia yang menjadi dasar dari penggunaan pestisida tersebut. Kemudian baru dicampur dengan bisa air, bahan pembawanya atau isopropanol. Kemudian ada ajupan. Ajupan ini bahan tambahan yang meningkatkan kinerja daripada pestisida. Di situ kemudian untuk formulasi mungkin kita lebih fokus ke herbisida nih. Herbisida yang biasa digunakan petani. Mungkin petani kadang bingung kenapa di situ ada kadang kode SL, WP, kemudian EC di insektisida biasanya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan bahwa di situ mengandung kode dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi seperti SL ini di herbisida, misalnya di herbisida merek tertentu ada 480 SL. SL ini itu dalam bahasa Inggris adalah soluble liquid. Jadi itu kandungan minyak yang dapat diencerkan dengan air dalam penggunaannya. Kemudian ada lagi WDG biasanya dalam bentuk butiran atau water diset granular. Nah, disitulah WDG. Jadi mungkin petani nih kalau secara garis besarnya harus sama-sama memahami, karena salah dalam pemilihan pestisida juga berdampak pada hasil yang kita harapkan. Betul. Nah, jadi ngomongin yang simpel nih, yang banyak paling digunakan sama petani kita ya, baik itu tanaman pangan maupun tanaman horti atau perkebunan ya, yang banyak digunakan tuh biasanya kan herbisida nih ya. Betul. Herbisida ini untuk bunuh rumput lah kalau lebih dikenalnya. Simpelnya mungkin ke petani biasanya punya racun rumput. Racun rumput lah gitu. Kalau bahasa formulator atau bahasa penyuluh mungkin dibilangnya disebutnya herbisida karena untuk mengendalikan rumputan ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan nih sebagai berbagi cerita, berbagi pengetahuan. Nah, pengelompokan dari herbisida itu apa aja sih? Jadi begini sahabat penyuluh pertanian medio, herbisida itu dibagi beberapa jenis. Jadi sebelum kita menggunakannya kita juga harus paham dan tahu. Herbisida yang pertama itu ada herbisida pratumbuh atau digunakan sebelum gulmanya itu tumbuh di lahan pertanian kita. Nah, ini biasanya berbahan aktif diuron atau ametrin dengan merek dagang tertentu ada di pasaran. Berarti bahan aktifnya kalau yang pratumbuh itu biasanya salah satunya ya, salah duanya diuron ya. Diuron atau ametrin. Yang selanjutnya yaitu purna tumbuh. Purna tumbuh ini juga dibagi lagi dengan kontak dan sistemik. Jadi kalau purna tumbuh berarti kita penggunaannya itu setelah gulma tumbuh atau mengganggu di tanaman pokok kita. Nah, dibagi dua yaitu sistemik dan kontak. Kontak biasanya berbahan aktif paraquat, kemudian yang sistemik itu berbahan aktif glifosat. Kalau yang paraquat itu biasanya kalau petani-petani kita bilangnya racun biru. Racun biru ya. Racun biru semprot biasanya. Ya, semprot langsung gosong karena dia sistem kerjanya tidak ditranslokasikan. Berarti di mana saja yang terkena daripada percikan alat semprot, cairannya disitulah dia mati rumputnya. Tetapi kalau yang herbisida dia dalam bentuk sistemik itu biasa berbahan aktif glifosat dengan merek dagang tertentu di toko-toko pertanian ada. Biasa kalau petani kita bilangnya racun kuning minyak. Di situ ini untuk gulma yang berjenis berdaun sempit seperti alang-alang atau teki. Kalau yang kontak itu digunakan untuk yang gulma berdaun lebar. Biasanya kalau di sawit-sawitan ada namanya kedudu atau bukutu babi, itu biasanya pakai yang kontak. Nah, itu jadi sebelum menggunakannya kita harus memang memahami daripada jenis
gulma di tempat kita atau rumputnya, baru kita pemilihan racun rumputnya agar hasilnya bisa maksimal. Intinya harus bijak ya. Iya. Intinya harus bijak. Nah, sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, terima kasih udah masih mantengin video kita sampai saat ini. Nggak ditawarin, udah ngopi sendiri. Jadi kita sambil ngopi ya. Kalau misalnya sahabat penyuluh pertanian video ingin ngopi juga, sekalian silakan seduh. Sediakan caranya, sediakan air panas, bubuk kopi, selanjutnya gula secukupnya, gelas, air panas masukin, masukin kopinya, nanti kasih gula, udah, baru bisa dinikmati. Jadi Pak Sutradara juga lagi di belakang kamera sambil ngopi juga, dia nonton kita. Jadi kita lanjut nih ya. Nah, jadi kita lanjut nih. Gini bro, kita udah ulas nih tentang PT nih ya. PT, pestisida, macam-macam pestisida, cara pengendalian, walaupun sekilas mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada. Nah, terakhir saran nih untuk sahabat penyuluh pertanian video. Nah, dalam penggunaan pestisida nih ya. Jadi sahabat penyuluh pertanian video di mana saja berada, ada pesan dan kesan dari saya, kemudian untuk kita pahami bersama bahwa ada langkah dalam penggunaan pestisida secara tepat. Itu ada 6 jenis. Di sini saya ini kan ada 6 tepat penggunaan pestisida. Yang pertama adalah tepat sasaran, dalam artian tepat sasaran ini gulma yang kita tuju, sasaran yang mau kita capai itu benar-benar tepat. Kemudian yang kedua adalah tepat mutu. Tepat mutu ini adalah bahwa yang kita pakai, alat dan bahannya itu memang betul-betul bertujuan atau memenuhi standar daripada SNI. Mutunya bisa dijamin baik standar pabrik maupun SNI. Yang ketiga tepat jenis. Tepat jenis di sini maksudnya jika itu tadi kita mau mengendalikan gulma berdaun sempit, harus menggunakan herbisida yang sistemik. Nah, seperti itu contohnya. Dan jika kita ingin mengendalikan gulma yang berdaun lebar, kita harus menggunakan yang bersifat kontak. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu di sini adalah cara waktu kita aplikasi. Jadi kebiasaan di petani kita itu di pagi hari sebelum jam 9 pagi atau betul-betul di sore hari dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Di situ tepat waktunya. Dan selanjutnya yang kelima itu adalah tepat dosis. Tepat dosis ini berkaitan dengan hitung-hitungan secara ekonomi. Jadi kalau kita menggunakan dosisnya secara tepat, jadi biaya ekonomi kita untuk berusaha tani pun bisa kita tekan. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini tepat caranya, cara penggunaan daripada pestisida tersebut. Nah, itu saja. Kalau sahabat video di mana saja bisa berada bisa menggunakan 6 tepat ini secara baik dan benar, insya Allah analisa usaha tani kita dan budidaya kita akan berhasil dengan baik. Jadi sahabat penyuluh pertanian video itu udah ditutup. Sarannya apa? Tidak jauh dan tidak bukan adalah gunakan 6 tepat penggunaan pestisida. Nah, jadi sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, untuk lebih jelasnya 6 tepat penggunaan pestisida, nanti linknya, karena di video kami sebelumnya kami sudah mengulas tentang 6 tepat penggunaan pestisida. Jadi itu sahabat penyuluh pertanian video, bincang singkat kita hari ini bersama salah satu penyuluh pertanian di Kabupaten Merangin, rekan kita juga, rekan saya juga, karena si bro ini salah satu penyuluh teladan juga di Merangin, karena beberapa sertifikatnya kebagian. Jadi ini adalah salah satu kesempatan kita berbincang. Nah, harapan kita pada video kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita menggunakan pestisida pastinya sebijak mungkin, ya. Di samping itu juga ketika kita mau menggunakan pestisida, ya sasaran kita itu memang perlu pengamatan yang intensif gitu. Jadi supaya tidak salah sasaran, ya, tidak salah jenis kita menggunakan, seperti halnya tertuang pada 6 tepat penggunaan pestisida.
Jadi mungkin itu sekilas video kami, obrol-obrol singkat ini sambil ngopi dengan Bro Iskandar. Selalu semangat sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, dalam baik itu yang berbudidaya maupun yang berusaha di bidang pemasaran atau di bidang, ya selagi di bidang pertanian. Karena apa? Pertanian tidak mungkin bisa kita tinggalkan, karena kita makan masih tetap nasi juga ya. Karena tanpa pertanian mungkin nasi tidak ada gitu, beras tidak ada, ya jelas nasi nggak ada. Jadi oleh karena itu sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada selalu semangat dalam mengembangkan usaha taninya. Itu dulu, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Salam pertanian maju, mandiri, modern. Sampai ketemu lagi pada video-video kami berikutnya.